dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Kita gaspol untuk mengejar pahala dan mengejar malam Lailatul Qadar nih Pak Ustadz. Biar mendapatkan keutamaannya yang lebih dari 1000 bulan. Berapa tahun tuh 1000 bulan Bu? 83 tahun. Syukur-syukur kita bisa sampai segitu umurnya ya Bu ya. Nah sekarang kita akan berikan kesempatan nih buat yang mau bertanya lagi kepada Ustadz. Ibu boleh maju ke depan, sebutkan nama dan pertanyaannya. Sebelah sini Bu. Monggo. Awas jatuh Bu, maju ke depan. Naik Ibu. Ya. Maju. Ya. Ibu mau yang warna apa hadiahnya? Enggak ya, enggak usah. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Muslimat Nahdlatul Ulama. Pertanyaan saya, apa hukumnya apabila seseorang pamer ibadah di ibadah malam Lailatul Qadar di sosmed dan apakah amalan-amalannya itu akan diterima atau tidak? Oke. Selama sebelum malam Lailatul Qadar. Baik, Oke. ada lagi Bu? Ibu siapa namanya tadi? Ibu Idana. Ibu Idana. Hadiah Pak Ustadz. Hadiah. Ibu Idana. Asia Tuh ragu-ragu loh itu. Kembal. Jangan ragu-ragu Ibu. Dari Gajah Dudu, sarung tenun yang sangat spesial. Masya Allah. Ibu-ibu bisa nonton acara ini karena ada Gajah Dudu. Dudu. Terima kasih Ibu Idana. Makasih Bu Idana. Ya. Bu, Ya. Ibu Idana udah posting belum di sosmed tapi? Ya. Belum ya? Dito. Tapi banyak Pak Ustadz. Ya. Zaman sekarang itu banyak sekali yang seperti itu. Maksudnya mungkin niatnya kan. Kan gimana niatnya supaya menginspirasi. Ya. Hai guys, aku lagi itikaf nih. Saya istilahkan generasi konten. Ya dikit-dikit konten. Ya, Sama konten. Ustadz juga. Ya konten. Nah sekarang gini. Pagi-pagi jam 8 update status. Insya Allah sebentar malam itikaf di Masjid Haja Sitimang. Ya, sudah duhur, makin dekat waktunya. Sudah asar, alhamdulillah sudah siap segala keperluan. Jam 4 sudah OTW. OTW ke masjid. Duduk, alhamdulillah sudah di masjid. Sholat lagi, alhamdulillah, sholat tarawih. Lanjut lagi witir. Terakhir sujud dia pasang. Selesai semua rangkaian ibadah. Boleh enggak? Boleh. Kok boleh Pak Ustadz? Boleh. Enggak ada larangan update status. Yang tidak boleh kalau ibu tidak pakai hijab ada status. Hah? Iya dong. Iya toh? Nah, kalau itu boleh. Boleh. Cuma pahalanya ada apa enggak? Yang tahu yang posting. Yang gak ada pahalanya yang gimana Pak Ustadz? Kalau dia hanya posting, enggak pergi. Ya itu pencitraan dong Pak Ustadz. Itulah. Ada oke. juga. Ya, soal ada pahala diterima atau tidaknya bukan Dasat punya urusan. Allah Subhanahu wa taala, tergantung niat yang memposting. Siapa yang memposting, dialah yang tahu niatnya. Kalau niatnya supaya menjadi dakwah, boleh. Kalau dia menjadi dakwah, pahala. Tapi kalau pamer-pamer saja, ya pamer itu dapat pahalanya. Pahalanya adalah pahala pamer. Bukan pahala ibadah. Bukan untuk pahala Allah. akhirat. Nanti di akhirat dia bilang, ya Allah, mana pahalaku itikaf? Allah katakan, kau mau kau diposting, mau kau dapat like-like. Sama lope-lope. Kau dapat itu lope-lope, 1.500 lope. 2.000 like. 100 share. Itu kau dapat di dunia. Kau sudah dapat. Karena kau tidak atas nama aku, kata Allah, kau tidak dapat di akhirat ini. Ya, maka boleh posting, boleh. Apa pahalanya? Tergantung niatnya.
Diterima atau tidak hanya Allah yang tahu sama yang bersangkutan. Nah, supaya dapat pahala akhirat gimana meluruskan niatnya Pak Ustadz? Kalau saya ngapain diposting? Untuk apa diposting? Ya, untuk apa posting? Nah, kalau postingnya supaya orang tahu, ya itulah kau dapat pahala, orang tahu. Oh tahu. Tapi percaya hanya orang yang tidak sholat yang posting dirinya sholat. Wah. Iya. Ya gimana Iya. cara ya sholat? Ibu-ibu, biar ibu saya ibu, biar saya tidak pernah pamer saya sholat di masjid, tapi ibu percaya saya pasti sholat. Iya toh? Tapi orang yang tidak pernah sholat, mau ditahu dia sholat, maka dia foto dirinya. Supaya dia tahu sholat. Kenapa? Karena dia mau tahu. Kalau orang, oh iya tahu sholat dia. Karena tidak pernah dilihat. Jadi tergantung. Jadi sangka baik saja. Ya, kalau orang posting sangka baik saja. Soal diterima tidaknya pahalanya, wallahu a'lam. Biar Allah yang tahu. Ya? Insya Allah. Sudah terjawab ya Bu ya? Oke. Insya Allah. Jadi pilih posting atau nggak posting Bu? Tergantung. Biasanya kalau ibu-ibu seperti ini tidak ngeposting lagi. Yang ngeposting itu anak-anak ya usia 20 tahun, 25 tahun. Ibu-ibu hebring ya. Ya, kalau ibu-ibu sudah 55 tahun, 60 tahun. Aduh. Pak Ustadz banyak loh. Usia 50 masih. Masih ada begitu? Aduh. Saya enggak tahu kalau masih ada ya. Pak Ustadz, ngomongin soal Lailatul Qadar lagi. Apa ciri-ciri utamanya? Kan ada yang bilang katanya pohon sujud, nggak ada angin, semua tenang. Begitu katanya. Ya. Atau mungkin ada ciri-ciri lain? Menurut pendapat ulama, ini sekali lagi pendapat ulama. Satu ciri-cirinya seperti yang saya katakan tadi, malam ganjil. 10 malam terakhir. Yang kedua, pada malam itu suasana alam hening. Hening, ya, tidak ribut, tidak gaduh, hening pada malam itu. Kemudian pada malam itu ada gerimis-gerimis kecil, bukan hujan keras. Ini sekali lagi ini pendapat ulama. Ya. Ya, apalagi di pagi hari itu matahari meskipun sudah tinggi dia tidak menyengat cahayanya. Ya, nah, itu ciri-ciri fisiknya. Nah sekarang, apakah si A, si B, si C dapat Lailatul Qadar atau tidak? Bisa ditahu dia dapat Lailatul Qadar atau tidak. Dari apa? Perubahan dirinya setelah Ramadan. Kalau sebelum Ramadan, dan tidak pernah sama sekali kita lihat di masjid. Akhirnya Ramadan, dia rajin tarawih, dan selesai Ramadan dia tetap berjamaah di masjid. Itu yakin dia dapat Lailatul Qadar. Sebelum Ramadan dia tidak pakai jilbab. Masuk Ramadan dia dengar dakwah pentingnya itu pakai jilbab. Akhirnya dia pakai jilbab. Keluar Ramadan dia tetap pakai sampai akhir hayatnya. Dia dapat Lailatul Qadar. Ada perubahan. Ada orang malam Lailatul Qadar. Dia pergi ke masjid, itikaf. Tapi keluar Ramadan dia tidak pakai jilbab lagi. Tetap dia tukang gosip, tetap dia remehkan sholat, tetap dia lawang suaminya, tetap dia hina orang tuanya, mertuanya. Itu tidak dapat. Meskipun amalan-amalan malam Lailatul Qadar dia lakukan. Maka Lailatul Qadar orang yang mendapatkannya adalah mereka yang melakukan perubahan hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yakin itu dapat Lailatul Qadar. Masya Allah dahsyat sekali Pak Ustadz, luar biasa. Sudah semakin jelas ya ibu-ibu ya mengenai malam Lailatul Qadar ini, ciri-cirinya orang yang mendapatkan seperti apa. Ternyata ya bukan saya habis ngelihat Lailatul Qadar, saya habis dapat, bukan seperti itu. Tapi kalau ada perubahan sikap, disitulah letak orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya. Dan setelah ini kami akan kembali dengan pembahasan lebih lanjut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.